Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok demokrasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Fitri. Ya. Ayo, Fitri. Demokrasi adalah pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tarmudi. Kata demokrasi mengandung makna adalah partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan atau partisipasi politik sebagai berikut. Yang pertama adalah penduduk ikut pemilu. Selanjutnya, penduduk harus dalam rapat selama 5 tahun terakhir. Yang ketiga, penduduk ikut kampanye pemilu. Yang keempat, penduduk jadi anggota Parpol dan Ormas. Yang terakhir, penduduk komunikasi langsung dengan jabatan pemerintah. Dilanjut slide ketiga. Selanjutnya, sejarah perjalanan bangsa ada 4 macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu 1. Demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi ini dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama, kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan pokok pikiran demokrasi terpimpin, tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta budaya bangsa Indonesia. Tiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrasi parlementer dan terpimpin. 4. Demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Selanjutnya yang dibacakan oleh Mas Nando.
peraturan perundang-undangan terdapat perubahan pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru pada masa Orde Reformasi sekarang, yaitu yang pertama pemilu lebih demokratis, yang kedua partai politik lebih mandiri, yang ketiga lembaga demokrasi lebih berfungsi, dan yang keempat konsep trias politika masing-masing bersifat otonom penuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.